Baik, saudara-saudari, siang hari ini kita akan belajar satu sutta di Parita Biru, ya. Tapi sebelum kita masuk ke pelajaran sutta, sedikit introduction. Kitab suci agama Buddha kita kenal dengan nama Tripitaka. Kemarin saya memimpin Pabaja. Pabaja itu latihan jadi novice monk, jadi samanera selama 2 minggu, ya. Pada saat itu saya mengatakan kitab suci agama Buddha disebut Tripitaka. Artinya 3 keranjang. Ti atau tri itu 3, pitaka artinya keranjang. Kita pasti berpikir semuanya sudah tahu. Tapi saya tidak boleh berpikir begitu. Saya khawatir akan ada yang belum tahu. Jadi saya tanya dari sekitar 60-an murid kita, siapa yang baru pertama kali mendengar Tipitaka artinya 3 keranjang? Angkat tangan. Ternyata yang angkat tangan 7 atau 8 orang. Ya, jadi selalu akan ada yang baru pertama mendengar. Saudara-saudari, kenapa kitab suci kita disebut 3 keranjang? Ya, itu karena di zaman Sang Buddha tidak ada buku. Menurut salah seorang bikku, yaitu Bante Payutto, buku ataupun kertas sebenarnya sudah ada di zaman Sang Buddha. Tapi belum begitu dipercayai. Ya, jadi teknologi baru itu belum tentu populer karena belum begitu dipercayai. Ya, seperti sebelum pandemi di Indonesia, mengirim surat lewat WhatsApp itu tidak sopan. Ya, surat itu ya berbentuk fisik. Ya, coba kalau kita kasih undangan via online sebelum pandemi. Ya, dianggap kayak nggak pas begitu. Tapi setelah pandemi, sekarang undangan pernikahan aja saya dengar ada yang via WhatsApp. Dan sudah dianggap sopan. Di Sangga Theravada Indonesia, surat resmi sekarang di-share just dengan WhatsApp. Ya, jadi tidak pakai kertas lagi dan sudah dianggap sopan. Nah, di zaman Sang Buddha, kertas belum begitu dipercayai. Oleh karena itu, semua ajaran Sang Buddha itu diturunkan lewat hafalan. Para biku menghafal, ya. Oleh karena itu, apa hal menarik yang kita pelajari siang hari ini? Setelah 500 tahun, mulailah ajaran Sang Buddha itu ditulis di atas daun lontar. Daun lontar itu saudara-saudari bisa bayangkan mirip dengan daun kelapa. Ya, dia panjang-panjang. Ya, tapi tidak 100% mirip. Ya, Anda bisa lihat di Google atau di YouTube, ya, lontar leaves, ya, atau daun lontar. Jadi karena daun itu panjang, di sini tidak ada replikannya. Karena daun itu panjang, dipotong ujung dan pangkalnya, jadinya berbentuk persegi panjang. Setelah berbentuk persegi panjang, itu diukir dengan sejenis pisau, ya. Lalu ukiran itu kemudian diberi tinta karbon, tapi tinta karbonnya dari jelantah, sisa pembakaran. Ya, diberi tinta karbon, kemudian dipres, kemudian dilap, mirip tato, ya, seperti mentato daun itu. Ya, jadi berbentuk persegi panjang dan karena daun itu tebal, akhirnya kalau hari ini kitab kita satu buku seperti ini, ya kalau daun lontar itu mungkin sudah berset-set. Akhirnya disimpannya di keranjang. Baik, hari ini saya ingin memperkenalkan sutta. Anda mungkin sudah sering mendengar sutta apa sih sebenarnya, ya. Dan sebelum Anda lebih mengantuk, ya, saya ingin mengingatkan di dekat sini itu ada Wihara Bante Bodhi. Inilah karya dari Bante Bodhi. Ya, kenapa Bante Bodhi begitu dikenal? Karena beliau membuat buku penerjemahan bahasa Pali ke bahasa Inggris. Dulu ditulis oleh seorang Inggris namanya Rich Davids. Lalu diperbaharui oleh Bante Bodhi.
Nah, penerjemahan Bante Bodhi ini dikatakan lebih akurat dibandingkan yang diterjemahkan Rich Davids. Ya, tentu tidak heran karena apa yang diterjemahkan Rich Davids itu kemudian banyak scholar yang mengkaji, setiap mistik-mistik itu dikumpul ya, dipelajari ulang. Nah, kemudian Bante Bodhi membuat penerjemahan baru. Beliau menerjemahkan 3 buku yang berhubungan dengan sutta itu 3, tapi ada buku-buku kecil lainnya lagi. Kita hanya cerita buku besar ya, ini kan besar ya. Yang ini disebut Anguttara Nikaya. Ya, saya ingin mengajak saudara-saudari sedikit menghafal ya. Jadi ini disebut Anguttara Nikaya. Jadi begini, kitab suci ajaran Buddha itu dikelompokkan 3 keranjang, betul ya? 3 keranjang ini, satu diantaranya adalah rules, disebut Vinaya. Umat Buddha tidak perlu mikirkan keranjang ini, karena itu aturannya para bhikkhu. Betul ya? Berarti sisa 2 keranjang yang Anda perlu fokuskan. 2 keranjang lainnya, satu disebut sutta, satu disebut abhidhamma. Abhidhamma ditargetkan oleh Sang Buddha pada zamannya untuk para dewa. Sutta untuk para manusia. Oleh karena itu, salah satu advice menurut saya yang saya dapatkan dulu dari seorang bhikkhu, karena kita adalah manusia, beliau menyarankan kita mempelajari sutta dulu, baru mempelajari abhidhamma. Ya, karena kita adalah manusia. Ambil porsi yang memang sudah Sang Buddha create untuk para manusia, karena lebih gampang kita pahami as a human. Jadi sekarang 3 keranjang, yang satu adalah rules, Anda cukup tahu saja. Yang satu untuk para dewa, yang satu untuk para manusia. Ya, walaupun saat ini pelajaran abhidhamma sangatlah populer. Ya, berarti kita hari ini cerita yang untuk para manusia disebut sutta. Kenapa disebut sutta? Ya, karena sutta artinya benang. Ya, karena dulu daun lontar itu karena tebal itu dijahit. Seperti zaman sekarang ya, buku tebal juga dijahit. Bindingnya itu dijahit. Ya. Kemudian disebut sutta. Baik. Sutta ini kan banyak ini ya. Dikelompokkan 5 grup. 5 ini, Anda jangan pusing dulu ya. 5 ini 4 buku besar dan 1 kelompok buku kecil. Ya, siapa yang pernah membaca buku Dhammapada? Ada? Ya, itu yang paling populer ya. Nah, Dhammapada itu masuk grup buku kecil. 4 besar, 1 grup buku kecil. Nah, grup buku kecil itu banyak, ada 15 buku. Ada 15 buku ya. Salah satunya Dhammapada. Jadi untuk siang hari ini kita fokus 4 buku besar. Inilah 4 kitab suci paling penting untuk para umat Buddha yang tertarik mempelajari kitab suci untuk dipelajari dahulu sebelum yang lainnya. Jadi akhirnya kenapa saya menceritakan ini? Karena Tripitaka itu kalau kita lihat di wihara itu 1 lemari besar. Sampai kapanpun tidak akan Anda baca kalau Anda melihat 1 lemari besar. Betul ya? Bahkan tidak lemari besar pun belum dibaca ini ya. 1 lemari besar itu yang penting ada 4 buku utama. Apa yang 4 itu ya? Tidak perlu dihafal juga sebenarnya, tapi supaya kita familiar aja. Yang 4 buku besar itu Digha Nikaya, Majjhima Nikaya, Anguttara Nikaya, Samyutta Nikaya. Supaya gampang, Digha artinya panjang. Kita pakai di bahasa Indonesia, Dirgahayu Indonesia. Dirga artinya panjang, ayu artinya umur. Dirgahayu panjang umur. Siapa yang baru tahu hari ini?
Ya, setiap 17-an kita bilang Dirgahayu, Bobempe ya. Nggak ngerti artinya apa ya. Dirga artinya panjang, ayu artinya umur. Dirgahayu Indonesia. Nah, jadi inilah Diga Nikaya. Diga artinya panjang, Nikaya artinya kelompok. Makanya diterjemahkan ke bahasa Inggris The Long Discourses of the Buddha. Ya, di dalamnya ada 34 artikel panjang. 34. Ini yang menerjemahkan Maurice Wells. Tidak diterjemahkan lagi oleh Bante Bodhi karena beliau menganggap penerjemahannya sudah bagus. Walaupun dipublish bersamaan. Nah, ini modelnya sama. Yang publish Wisdom Publication, ya. Nah, lalu setelah ini panjang yang lebih pendek. Ya, jadi pengelompokan kitab suci itu unik. Panjang, lalu yang tidak begitu panjang, lalu yang pendek-pendek, ya. Nah, yang tidak begitu panjang apa Bante? Majjhima Nikaya. Ini versi bahasa Indonesia, ya. Majjhima artinya, oh ini sudah diterjemahkan. Jadi khotbah menengah, ya, middle long. Sudah dua ya, Diga, Majjhima. Yang ketiga, Anggutara dulu boleh, ya, sama saja. Anggutara, ya. Anggutara ini dikelompokkan berdasarkan angka, ya. Bahkan arti kata Anggutara itu artinya angka. Anggutara artinya angga dan utara. Utara artinya atas. Angga artinya angka. Ya, jadi ini angka utara. Angka utara. Apa maksudnya? Dia dikelompokkan dengan angka 1, 2, 3, 4 sampai 11. Utara artinya meningkat. 1 jadi 2, 2 jadi 3, 3 jadi 4. Ya. Nah, maksudnya apa? Ini sebenarnya seperti dictionary. Kitab suci ini seperti dictionary. Semua ajaran Buddha dikelompokkan berdasarkan topik. Contoh, 4 kebenaran mulia. Angkanya 4. Cari kelompok 4. Ya, jadi ini grup 1 sampai grup 11. Begitu kita buka, nah, The Book of the Sixes. The Book of the Sixes. Kelompok 6. Nah, apa yang 6? 6 indria, betul? 5 indera biologi, 1 indera pikiran. 6 indria, berarti ada di bagian ini. Ya, ini menarik. Jadi ini seperti kamus 1 sampai 11. Jadi kalau kita tiba-tiba ingin belajar, saya pernah mendengar loh istilah Sata Bojangga, 7 Bojangga. Cari kelompok 7. Jalan mulia berunsur 8. Cari kelompok 8, ya. Angka utara. Angka 1 sampai 11 disebut Anggutara. Sudah 3 ya. Diga, Majjhima, Anggutara. Yang keempat, Samyutta. Ya, Samyutta ini dikelompokkan berdasarkan topik. Jadi ada Dewata Samyutta, semua mengenai dewa. Karma Kama Samyutta, semua mengenai kama. Ya, inilah 4 kitab suci kita, ya, 4 buku kitab suci kita yang paling utama. Yang paling utama. Diga, Majjhima, Anggutara, Samyutta. Luar biasanya 4 buku ini ada di ajaran Theravada, Mahayana maupun Tantrayana. Apa alasannya? Karena ini adalah buku paling tua di antara buku lainnya. Setiap aliran akan muncul kitab tafsir, kitab komentar, yaitu kitab-kitab apa yang diajarkan para guru. Itulah salah satu penyebab ajaran Buddha menjadi beraliran-aliran, ya, karena ada kitab komentar, commentary. Ini disebut sebagai the original saying of the Buddha. Ya, oleh karena itu ada di Mahayana maupun Tantrayana. Tapi di aliran lain namanya berubah, ya. Seperti di Ganikaya, di Mahayana disebut Dirga Agama.
Kenapa berubah Bante? Karena kita pakai bahasa Pali, mereka pakai bahasa Sanskerta. Agama artinya kelompok dalam bahasa Sanskerta. Ya, jadi Samyukta Nikaya jadi Samyuktra agama. Isinya 95% sama. Ya, ada seorang scholar yang khusus meneliti perbedaan dan persamaan kitab bahasa Pali dibandingkan dengan kitab bahasa Mandarin. Ya, juga sedikit mengambil referensi kitab bahasa Sanskerta. Siapa Bante tersebut? Bante Analayo, tinggal di Jerman. Saat ini tinggal di Hamburg. Ya, buku-bukunya sangat terkenal, bukan cukup terkenal. Sangat terkenal tapi di dunia para scholars. Ya, jadi kalau ada biku yang scholars datang, Bante Titayanyo, Bante Santacito, kita tanya, Bante pernah dengar nama Bante Analayo? 100% pasti beliau tahu. Jadi setiap biku-biku scholar, ya, biku barat banyak yang menjadi biku scholar. Sama seperti kita kuliah ya, kita harus punya topik. Ya, jadi mereka mengambil topik, ya. Selesai 4 kitab suci ya, lulus, ya. Prawira di Indonesia. Ini diterjemahkan oleh Bu Lani dan Bu Wena. Ya, Ibu Lani dan Bu Wena berdua tinggal di Klaten. Ya, bahasa Inggrisnya sangat luar biasa bagus. Jadi mereka mendedikasikan waktu mereka untuk menerjemahkan kitab Pali. Ya, saya pernah ketemu Bu Lani. Berulang-ulang ketemu Bu Lani. Karena dari wihara saya ke Klaten itu hanya 1 jam. Saya tinggal di Wihara Mendut, Magelang. Saya tanya Bu Lani, Bu, Ibu menerjemahkan kitab suci ini berapa lama? Karena Bu Lani menerjemahkan semuanya. Ya, Majjhima, Anguttara, Samyutta dan juga Digha. Digha sepertinya tidak ya, Majjhima, Anguttara, Samyutta. Dan yang kecil-kecil. Bu Lani bilang, oh Bante 20 tahun lebih. Ya, 20 tahun lebih. Ya. Jadi itu yang ingin saya ceritakan ke saudara-saudari supaya kita lebih semangat belajar suta. Karena yang menerjemahkan saja sudah mempersembahkan 20 tahun hidup produktifnya. 20 tahun itu lama loh. Kita jangan berpikir kita bisa hidup sampai umur 70-80. Kita harus berpikir bahwa itu adalah umur produktif. Betul ya? Umur produktif kita berapa coba? Kita benar-benar freedom itu ya 20 sampai 60 ya. 20 setelah selesai sekolah ya kita bisa aktif sampai umur 60. Di atas 60 sudah lebih sulit, ya bisa aktif sih, tapi semuanya sudah lebih berat ya. Ingin kuliah umur 60 bisa enggak? Ya bisa. Ya, cuma orang lain hafal 1 jam, kita hafal 2,5 jam ya. Semuanya sudah lebih berat gitu. Jadi ini kan pekerjaan yang sangat memakan konsentrasi. Selain itu, ini versi Dhammacita. Ada websitenya dhammacita.org. Ini di-share free secara online. Mereka menerjemahkan pekerjaan Bante Bodhi ke bahasa Indonesia. Persis sama dengan yang versi Klaten, versi Bu Lani. Ya, jadi sama-sama penerjemahan ke bahasa Indonesia. Ya, tapi beda penerjemah, style berbahasa sedikit berbeda. Itu saja saudara-saudari, ternyata itu saja sudah 1/2 jam. Setidaknya hari ini kita tahu kitab suci agama Buddha yang disebut Sutta adalah kumpulan khotbah Sang Buddha. Dikelompokkan panjang, menengah, pendek. Berdasarkan angka, berdasarkan topik. Ya. Ada satu yang belum saya sebut dan tidak saya bawa ke sini. Yang pendek. Namanya Khuddaka. Ya, Khuddaka Nikaya. Khuddaka Nikaya ada 15 buku. Salah satunya Dhammapada. Apa karakter Khuddaka Nikaya? Pendek. Ya, jadi seperti Dhammapada. Tapi setidaknya kita ingat 4 ini dulu ya. Minggu depan lupa ya. Ya. Nggak usah minggu depan mungkin ya. Besok lupa ya. Mungkin ingat 1 ya, Digha. Pokoknya itu Dirgahayu Nikaya dah, Dirgahayu Nikaya ya. Baik.
Saudara-saudari, mari kita ambil buku Parita Biru semuanya. Boleh. Kenapa? Ya, nanti jam 2 kita break ya. Ya, jadi 1 jam kita break sebentar. Sebenarnya saya harus melewati jam 2. Nunggu ngantuknya hilang. Ya, biasanya setelah jam 2 lebih fresh. Ya. Tambah ngantuk ya? Waduh, gawat. Waduh, kenapa? Mungkin jam 3, jam 4 baru semangat lagi ya. Ya, tapi tergantung jumlah makannya ya. Ya, itu nunggu gula darahnya drop. Ya, karena setelah makan tubuh memproduksi hormon serotonin dan itu membuat ngantuk. Saudara-saudari, mari kita buka halaman 34. Jadi, kalau di sini ada kata sutta, Manggala Sutta toh, berarti itu diambil dari salah satu buku-buku ini. Ya, dicaplok masukin kemari ya. Tetapi tidak semua caplokan. Ada yang hasil karangan baru ya. Saya coba cari yang hasil karangan baru. Tolong dibuka halaman 73, buku besar ya. Ini just sharing aja. Coba lihat itu footnote yang di bawah. Ditulis apa? Halaman 73. Nah, itu bahasa Thailand ya. Ini bahasa Thailand, saya bacain ya. Pra chom klau cao yu hua, itu nadanya ya. Pra chom klau cao yu hua, pendiri Damayutika Nikaya, raja keempat Thailand. Ya, jadi untuk yang halaman 73 ini adalah hasil karya raja keempat Thailand. Beliau sangat ahli bahasa Pali dan pernah menjadi biku selama 20 tahun. Sebelum naik tahta menjadi raja. Ya, sebenarnya ada yang mengatakan ya beliau tidak berpikir ingin menjadi raja. Beliau benar-benar ingin menjadi biku. Tapi atas permintaan rakyat terus meminta beliau menjadi raja. Akhirnya demi bangsa dan negara beliau berhenti menjadi biku dan menjadi raja. Ya, tetapi setelah itu agama Buddha di Thailand menjadi sangat terjaga. Karena bayangkan rajanya dulu menjadi biku 20 tahun. Tentu dia akan sangat memprioritaskan ajaran Buddha Dhamma. Kita lanjut ke ya, bagus ya. Anna and the King ya. Ini direkam, nanti Anda yang di rumah cari Anna and the King ya. Coba kita lihat lagi. Saya cari yang ada footnote-nya. Coba lihat halaman 113. Ada? Apa footnote-nya? Ya, berarti ambil dari buku besar ini ya, Anguttara Nikaya. Ya. Jadi pengetahuan-pengetahuan kecil seperti ini membuat kita serasa lebih dekat dengan kitab suci ya. Jadi nanti mempelajari ini lebih bahagia. Oh, ini dari Anguttara Nikaya, saya ingat bukunya warna hitam ya. Oh, itu dari Digha Nikaya yang kata Bantenya artikelnya panjang-panjang ya. Baik.